Ternyata CT itu singkatannya bukan copy trade menurut si kawan ini. Jadi Counter trend. Counter trend. Udah. Kemudian itu demikian ulasan tentang hal tersebut. Counter trend bukan copy trade. Nah, jadi setelah ditelusuri, dia depositnya itu $200. Oke, welcome back podcast Algrefx Dollar ya. Jadi hari ini kita berdua dulu nih ngisi podcast Pak Bud. Oke. Bro Karena Bro Fatar dia udah duluan liburan ke Bali. Iya, udah nyampe dia ke Udah Bali. nyampe dia di Bali. Jadi oke, malam ini kita berdua. Kita berdua dulu nih. Dan nggak tahu nih mau bahas apa nih. Nah, mau bahas ini, Bro. Oh, ada case lagi. Ada cash. Ini sebetulnya pas saya dikirimin WhatsApp ini dari malam apa kemarin tuh ya? Yang sebelum Bro Fatar pulang. Masih tentang seputar trading juga. Masih putar trading. Jadi Oke. temen ini dulu pernah trading di broker lokal. Nah, dan trading di broker lokal ini ya aman sih, dananya nggak ada masalah. Cuman karena dia dapat celentingan dari temennya, katanya broker lokal itu bandar bro, jangan trading di situ. Jadi di withdraw sama temen ini. Setelah di withdraw, dia masuk ke ATG dengan jumlah nominalnya 2 kali lipat. Alhamdulillah sekarang nggak bisa withdraw. Nggak dia bilang broker lokal ini bandar semua. Memang scam brokernya. Brokernya nggak scam. Broker nggak scam. Jadi si teman ini dia karena kena SL. Trading kena SL, trading kena SL, trading kena SL. Yeah. Akhirnya kan equity-nya kan berkurang nih. Jadi sama dia di withdraw karena ada temennya yang trading di broker luar. Broker luar. Karena dia dikasih tahu gini. Yang rugi ini yang temen Di broker lokal. Bukan, yang temennya ini atau temennya lagi? Yang rugi si teman saya ini. Dapat kompor dari temen dia. Teman yang lain lagi. Ya, teman yang lain, broker lokal itu bandar bro, jangan trading di broker lokal. Padahal ini ruginya karena kena stop loss. Oh, jadi di mindset dia kesimpulannya lah itu broker lokal bandar semua. Padahal dia tuh rugi kena stop loss. Stop loss. Waduh. Di withdraw. Setelah di withdraw, dia trading ke deposit ke ATG. Deposit ke robot ATG. Robot trading. Malah nominalnya 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Ya alhamdulillah sampai sekarang nggak bisa withdraw. Iyalah, kan udah kita bahas di podcast sebelumnya kan. Jadi kemarin saya dikirimin WhatsApp sama temen itu. Jadi ada korban dari broker lokal. Iya, boleh aja sebut aja namanya. Inisial broker A. Apa itu broker A? Pokoknya inisial, nggak usah kita sebut brokernya lah. Nah, jadi saya baca nih. Jadi pengaduan ini yang membuat dia lebih yakin bahwa broker lokal itu bandar. Gitu. Nih ya, berhenti percaya, nanti dimunculkan aja di slide itu. Iya, bisa. Berhenti percaya di broker A. Rupanya kejadian ini beritanya dia buat pengaduan di WikiFX. WikiFX. Dan rupanya kejadian ini telah membuat sang trader Indonesia merasa amat kecewa terhadap broker A. Ya. Berikut detail keluhan pelaporannya sebagaimana telah terdata pada laman paparan di platform WikiFX. Judul pelaporan disikat habis sama broker A. User ID inisial JC. Oke. Nanti kalau teman-teman yang lihat di WikiFX itu tahulah siapa orangnya. Iya. Oke, asal negara Indonesia. Tanggal pelaporan 22 Desember tahun 2022. Depositnya $200. Dijanjikan bisa ikut CT tiap hari cuan. Oke. Tahu bro, CT itu apa?
copy trade. Copy trade. Copy trade kan. Tapi apa hasilnya? 1 jam langsung ludes, berhenti percaya broker A. Nah, ini nih orang-orang yang gini. Nah, demikian keluh kesah yang ingin ia sampaikan dalam pelaporannya. Sang trader juga menuliskan singkatan CT. Ternyata CT itu singkatannya bukan copy trade menurut si kawan ini. Jadi Counter trend. Counter trend. Udah. Kemudian itu demikian ulasan tentang hal tersebut. Counter trend bukan copy trade. Nah, jadi setelah ditelusuri, dia depositnya itu $200. $200 kita telusuri lah. Nah, ini dia. Ininya yang dilaporin fuck broker A katanya, penipu katanya gitu. Sadar gak? Dia entry, ini nanti dimunculkan juga. Kita lihat kemarin tuh equity-nya, dia depositnya kan $200. $200, equity-nya sisa $26. Kemudian marginnya $8. Margin bebas 18. Ternyata dia ada kuncian. 02 buy, 02 sell di harga yang berbeda. Dengan equity $200 itu tadi. Dengan equity $200. Dia sadar nggak? Equity $200 itu kalau dia entry-nya dari broker lokal kan hanya 01, nggak bisa 0,01. Iya, minimal 1 kan. Ada juga dia. Ketika dia entry 01, marginnya berapa? Kekuatan dana itu bisa nahan di sampai berapa? Oke, entry 0,1. Di harga buy di harga 1650.85. Ya. Kemudian dia nge-sell di 1635.29. Dari 50 ke 35 equity dia udah susut berapa? Kemudian dia sell lagi di 1645. Kemudian dia ada buy lagi di 1668. Jadi 0,2 buy, 0,2 sell. Sadar nggak? Dengan orang yang paham trading ini ya. Ini teman-teman makanya sobat trader pelajari dulu ketika mau trading. Ini tipikal, kalau menurut saya dia ini tolol. Ya, memang tolol. Modal dia hanya $200. Enggak Pak Budi. Sekarang gini, kita jangan salahkan dia dulu nih. Jangan langsung salahkan nih orang. Nah, yang ngajak dia diajak atau gimana? Kan kadang ada dia tergiur dengan ikut oknum-oknum apa, udah join aja $200 misalkan gitu. Jadi dia gini, kalau yang saya baca tadi itu dia ikut CT, counter trend itu setiap hari profit. Oke lah, bisa profit. Cuman kan kalau dari penggunaan lot ini dengan modal $200, ini udah over. Iya, betul. 0,1 lot. Equity-nya itu $200. Dia trading di gold. Sementara pergerakan gold itu satu hari bisa 20 sampai 30. Iya. Ya kalau dia entry 0,1 buy di harga 1650, turun dia 20 poin ke 1630 ya tewas. Itu kalau dia menggunakan 01. Kalau dia menggunakan 0,2 ya hanya 10 poin tewas. Iya, betul. Ini orang nggak 10 poin tewas. Ini orang nggak perlu perhitungan, mau bisnis tapi nggak perlu perhitungan gitu. Kalau aku sih nangkepnya Pak Budi, dua-duanya tuh salah. Nah, oke. Nah, dari pihak oknum broker atau marketing brokernya, dia ngajak, ya kan, ngajak dan mengatakan $200 ikut aja bisa profit. Nah, dari marketing satu salah. Kenapa dia nggak teliti dulu? Ya, ini dari marketingnya dulu nih. Dari yang ngajak si kawan ini. Oke. Nah, diajaknya $200 dengan janji iming profit tadi. Ikut CT ini gitu. Yeah. Nah, yang satunya ini nggak paham. Yang diajak nggak paham. Yang diajak nggak paham. Nah, dia masuk $200, terus rugi, terus berkoar-koar di sosmed atau segala macamnya. Nah, dan bilang semua broker di lokal ini bandar. Padahal broker itu kan nggak salah. Itu dia. Nah, jadi kalau aku nangkepnya itu dua-duanya salah sih. Oke.
Setelah itu, makanya pentingnya kita edukasi terkait sebelum trading, kita harus perhatikan manajemen modal, manajemen risiko. Ya. Dengan modal 200 juta, makanya disarankan lu trading di broker mikro. Jadi entry-nya 0,01. Dan sebenarnya kalau dengan modal $200, 0,01 pun itu bisa nahan 200 poin. Itu pun riskan juga paling. Ya memang riskan. Riskan, tapi minimal dia bisa nahan ini loh, race yang lebih besar. Iya. Kekuatan dananya itu lebih kuat gitu. Ya kalau lu punya modal kecil, pakai lot yang lebih kecil. Kalau modalnya besar, pakai lot yang besar. Iya. Kalau ditanya, yang bagusnya modal besar, lot kecil. Iya, dan idealnya itu paling nggak minimal trading ini $1.000. Gitu. Yang temen si kawan yang keluar ini itu nggak pahamnya Pak Budi. Itu dia. Nggak sadarnya itu tadi equity-nya cuma $200. Equity-nya cuma $200. Kalau dia paham trading, diajak sama si marketing ini, pasti dia mikir kan? Pasti dia mikir. Itu dia. Pasti nggak mungkin 200 dengan dana $200 entry 0,1. Nggak mungkin itu bisa ya ibarat bisa bertahan kan. Nah, yang Oke lah kalau misalnya dia analisanya kayak yang 99% profit. Iya. 1%-nya loss. Iya. Pas loss itu MC. Tapi nggak ada trading 99% profit itu nggak ada. Makanya gini loh teman-teman. Kita selalu edukasi nih. Buat teman-teman yang pingin trading, ayo belajar, kita edukasi, kita gratis lah, kita edukasi gitu. Edukasi dulu, hitung risk per trade-nya berapa, manajemen risikonya, manajemen modal dihitung. Setelah dihitung, oke. Artinya dengan kekuatan modal sekian, saya hanya bisa entry sekian lot. Iya. Kalau dia paham kan. Kalau dia paham. Nah, ini orang yang nggak paham pingin cepet tergiur untung. Terus koar-koar. Nah, di situ dia karena dia nggak paham udah rugi. Ya kan udah kita berulang-ulang loh kita buat di podcast ya, di konten-konten kita. Orang-orang yang rugi ujung-ujungnya bilang brokernya bandar. Bilang trading penipuan. Itu aja gitu loh. Kita udah bahas sebelum-sebelumnya. Udah sering kita bahas. Jadi sering kita bahas. Buat teman-teman ya, ayo belajar gratis belajar loh. Nah, itu makanya. Kalau broker lokal nggak bisa pakai lot yang mikro. Ya udah lu buka broker luar dengan modal $200, trading lot yang paling kecil. Kita bisa profit kan? Bisa profit. Nah, kalau mau profitnya besar, modalnya digedein. Jangan berharap dengan modal kecil untung besar. Trading ini bukan jalan untuk cepat kaya. Itu dia. Nah, ada step by stepnya. Dan dituntut kedisiplinan. Nah ini orang-orang yang kayak gini nih udah akhirnya berita yang kayak gini dibaca sama orang yang baru trading juga. Iya, dan baru trading juga. Jadi gimana ya? Jadi nama trading tuh jadinya jelek jadi gitu. Jadi buruk. Image trading tuh jadi buruk. Udahlah banyak oknum-oknum yang nggak tanggung jawab, yang oknum-oknum sesat gitu. Kirain yang bener-bener real trader atau real trading. Nah, itu tadi lah Pak Budi. Nah, jadi kawan nih masih trading lagi, nyoba trading lagi. Yang mana? Yang ngirimin ini? Yang apa? Yang dibilang dia broker itu bandar yang dia masuk di copy trade. Tapi nggak bisa withdraw di ATG. Nggak, yang satunya, yang kawan yang lainnya ini, yang di WikiFX. Yang di WikiFX nggak tahu, entah masih trading atau enggak. Soalnya terakhir kondisi akunnya ini kan, equity-nya tinggal berapa dolar ini? Equity-nya tinggal $26, kayaknya udah di-cut lah ini. Udah cut lah ya. Equity $26. Udah habis lah ini. Oke, jadi gitu sobat trader ya. Full margin loh yang ditradingkan itu. Iyalah 0,1. Kalaupun pasang stop loss di gold lah misalnya gitu. Kena 10 poin aja udah hilang $100. Udah hilang. Kesempatan dia entry cuma 2 kali. Nah, masuk dana $200 dan yang ngajak dia ini pun ya gimana ya tuh makanya. Gimana? Namanya kadang gini. Marketing yang pingin yang penting dapat ini, dapat nasabah gitu.
Nah, cuma nggak dijelaskan orang ini trading realnya trading tuh gimana manajemen resikonya, Manajemen resikonya berapa kayaknya nggak dana dijelasin. yang harus disiapkan. Siapkan itu dia. Nah, ini ya kami kasih tahu ya, ideal trading itu dananya tuh minimal $1.000 ya Pak Budi. Minimal $1.000 dan itu hanya boleh entry maksimal 0,1. 0,1 maksimal Maksimal. dan amannya itu 0,01 ya. Amannya itu 0,01. Nah, kalau kalian mau trading dengan lot yang mikro ya, itu kalian boleh lah masuk di broker-broker luar itu masih boleh lah. Masih aman lah gitu. Nah, cuma ya hati-hati Atau juga. kalau dia yang masih kadang kan gini, ada yang baru-baru trading biar dilihat keren gitu, layar handphonenya itu full entryan semua. Jadi begitu profit biru semua gitu kan. Ya udah, deposit $1.000, entry-nya 0,01, 10 kali pencet. Keren dong. Tapi biar dilihat keren, jadi kalau di screenshot ditunjukin ke temennya, satu layar full biru semua profit kan. semua. 0,01 pencet 10 kali kan baru 01. Iya, Kalau mau terlihat keren, kalau mau keren lagi itu layarnya dipenuhin pakai analisa teknikal, pakai ini Bollinger Band, pakai Stochastic, MACD. Biar keren gitu. Trading pemula kan biasanya Tapi kayak kalau gitu. udah MC ya udahlah, jangan koar-koar. Jangan langsung bilang trading judi atau segala macam ya, brokernya bandar. Kecuali kalau memang dia temennya ini tadi brokernya scam, barulah ya kan Pak Nah, Budi? kalau scam ya itu kita salahkan brokernya dong. Kita salahkan brokernya lah ya kan. Brokernya scam gitu. Nah, cuma ini kan balik lagi ke oknum yang tadi Pak Budi. Ngomong tadi, makanya Marketingnya tadi. marketing tadi pun kayaknya dia nggak menjelasin detail, nggak menjelasin detail rincian dana dia itu bisa nahan sampai di berapa. Iya, yang penting dapat nasabah, chip target, ya kan? Itu. Nah, itu sobat trader juga harus perhatikan ya. Bukan buat yang udah trading aja, yang awam-awam juga harus perhatikan ya. Kalau misalkan ditawarkan sama marketing dari Pialang ya. Telusuri dulu nih basic marketingnya nih. Dia ngerti trading atau enggak? Betul. Ya, di podcast sebelumnya udah dibahas juga lah ya. Mana mentor, mana marketingnya. Jadi Tapi mentor juga ada pun yang sesat Pak Budi. ada. Menyambung tadi itu ya kalau ditawarin oke lah, dengerin, telaah dulu, pelajari dulu. Oke, dengan kekuatan dana sekian dolar, pergerakan market berapa rata-ratanya. Setelah itu baru kita hitung, kemudian risk per trade-nya itu berapa, dana dia bisa nahan sampai di harga berapa. Ya, Kalau rasanya masuk akal, dananya. baru deposit. Ya. Jangan ditawarin, oke Pak, ikut akun ini. Saya tahunya CT itu copy trade bro, rupanya ini counter trend. Itu lebih lucu lagi itu. Counter trend. Dan beritanya ini juga Berarti dia tuh nggak megang akun, maksudnya nggak entry sendiri berarti bro, ikut itu saya nggak tahu. tadi. Itu saya nggak tahu tadi ya. Yang soalnya kan saya hanya dikasih ini kan, dikasih screenshot laporan itu, bahwa laporan itu menurut si kawan ini menguatkan dia bahwa broker lokal ini bandar. Ya, virus lah jatuhnya. Virus gitu jatuhnya. Ini kan jadi virus nih. Iya, jadi Padahal virus. setelah dilihat ini kejadiannya equity-nya yang nggak kuat. Gitu. Langsung ditelan Langsung dia ditelan bulat-bulat dan dia langsung buat pengaduan ke WikiFX. Gitu. Aduh, ada aja. Harusnya dia pelajari dulu. Itulah kadang gimana ya? Dibilang udah hebat trading enggak juga. Masih Tapi awam. kalau disuruh belajar Nggak nggak mau. Makanya itu Pak Budi. Begitu deposit rugi, broker yang disalahkan. Broker yang disalahkan. Nah, sementara brokernya kan jelas legalitasnya. Saya rasa kalau dengan kondisi akun yang depositnya seperti ini, penggunaan lotnya kayak ini mau trading di mana pun dia tetap. Iya, mau di broker manapun bakalan ya tetap habis gitu. Iya kan? Tetap MC lah. SL nggak pakai. SL nggak pakai. Ini loss loh, plong ini loh. Kalau dengan jarak antara buy dan sell sejauh ini plong ini. Itulah Pak Budi. Itu masih posisinya kuncian. Yang saya lihat ini kuncian ini masih. Berarti masih ada dananya. Masih itu nggak bisa nggak lagi tahu. di trading kan.
ini nggak bisa nih bro. Equity-nya udah $26. Kalau dia pakai leverage-nya 1:100, sekali entry 0,1, 100 ini dia. Apa tuh? 1:100, 0,1. Dia entry-nya berarti $10 kali entry. Marginnya. Ini Intinya 26. udah mati tuh akun Pak Budi. Marginnya ini udah segini nggak bisa. Iyalah. Mungkin kalau dibuka bisa ya. Atau nggak bisa juga kayaknya. Bisa juga itu Tergantung leverage lah ya. Kalau leverage-nya besar, mas, artinya kalau 1:300, 1:500. kuncinya gini kayaknya Pak bisa. Budi. Ya oke lah ya 2 juta. Itu berarti sekitar 2 juta. $200, 2 juta. Ya sebenarnya kayak mana ya kok dibilang ya udah ikhlas aja gitu. Nggak harus dia berkoar-koar loh Pak Budi. Ini kayaknya pemula dia nih. Nggak harus dia berkoar-koar. Pemula, tapi bahasanya di ini trader Indonesia. Ini sampai posting pengaduan ke Wiki FF padahal cuma $200 loh gitu. Cuma $200 kecuali kalau yang berkoar-koar itu yang $10.000, Oh, yang 5. gini. Orang biasanya nih ya. Nanti takutnya gini Pak Budi, cuma gara-gara $200 jadi memvirusi semuanya nih ke semua orang nih. Bahkan Jadi yang sering trading jadi jelek Bahkan namanya. yang sering terjadi itu gini, kalau bagi pemula nih ya, ini banyak nih pemula nih. Dia rugi $200, keluar-keluar kemana-mana. Tapi Iya. kalau dia rugi 100 juta, Heeh. dia diem. Itu makanya. Kenapa? Kalau dia ngomong ke temen, aku trading di sana rugi aku 100 juta. Malu dia. Iya. Kenapa? Lu kenapa bisa rugi 100 juta? Padahal trading itu bisa dimulai dari modal yang paling kecil. Kenapa lu nggak tanya-tanya dulu kenapa? Jadi karena takut digituin, ya udah. Biasanya kalau orang yang banyak berkoar-koar itu yang ruginya kecil. Yang ruginya kecil. Yang ya ruginya kan? kecil. Yang ruginya MM-an ratusan juta pada di ya Udah apa tahu aja, resiko udah sih tahu biasanya. resiko, Karena tipikal orang ini, pebisnis ini gini. Dia kalau berani kucurkan dana besar, dia udah tahu manajemen risikonya. Contoh, kita buka bisnis yang real sektor lah misalnya. Kita mau buka bisnis apa nih? Macam lah kafe misalnya. Sewa rukonya berapa, bayar gaji karyawannya berapa, ininya berapa, biayanya berapa. Jadi dia udah tahu hitung itu di atas kertas. Kalau profit sekian, kalau untung dalam kurun waktu berapa bulan dia bisa untung. Dia udah diperhitungkan. Gitu. Jadi kalaupun rugi, dia ceritanya biasa aja. Aduh kemarin iya saya pernah buka kafe juga, nggak jalan. Kenapa? Ya, baru buka 2 bulan langsung pandemi. Oh iya. Tapi yang kalau kecil-kecil kayak gini, gara-gara $200 trading seolah-olah dia yang paling rugi banyak. Iya. Perputaran duit di market itu $5 triliun loh. Dia $200 pun masih ada sisa berapa dolar. Dari dia $200. Tunggu. Dari $200 itu masih ada sisa equity $26. Itu bisa di withdraw sih $26 itu. Lumayan lah untuk beli bakso ya kan. Lumayan lah. Untuk Beli beli bakso rokok. kenyang lah. Untuk beli bakso kenyang nih. Nah. Seberapanya market sih dia? Tapi pengaduan dia kayaknya Kayak dia, udah ini udah habis. dia manusia yang paling sial di trading. Iya. Kayaknya. Padahal banyak lagi yang ruginya lebih banyak. Lebih banyak. Lebih Tapi banyak dari itu tetap lagi. belajar gitu. Iya, tapi tetap belajar. Paham bahwa oh iya saya rugi karena saya nggak pakai stop loss. Iya kan? Ini Karena nggak pakai stop loss. orang-orang kayak gini yang bikin lawak nih Pak Budi. Tololnya setengah mampus. Belajar. Apapun bisnisnya, lu harus belajar dulu. Iya. Pahami dulu, belajar dulu, hitung dulu. Ini Manajemen langsung ditelan. risikonya. Ini Baru terjun. Ini langsung ditelan mentah-mentah penawaran minimum profit itu Minimum tadi. profit. Coba kita buka usaha gini, kafe. Datang kawan ini, bro, lancar kafe lu. Iya, modal berapa? Aku modal 200 juta nih, sewa ruko sekian. Oh, lu mau buka? Berapa untung per bulan? Aku sih dapatnya sekian. Oke. Ini kawan ini udah 3 tahun jalan. Dia karena mikir, aku ada modal. Kawanku itu bisa dia profit setiap hari. Bukalah modal.
buka kafe. Modalnya lebih besar. Yang kawan ini kafenya cuman kedai kopinya cuma 1 pintu, ruko. Dia dibuka 3 pintu. Apa? Tutup. Begitu tutup, dia baru ngeluh sama kawannya. Gimana ya, Bro? Ini gini. Itulah, Bro. Aku dulu awalnya juga gitu. Tapi ya bertahan. Makanya aku bukanya kecil dulu. Karena kan kalau langsung buka besar, warungku berapa, Bro? Mana ada modalku. Makanya aku buka kecil dulu, jalan-jalan. Ya alhamdulillah lah, Bro. Oh, karena si kawan ini ditengoknya orang buka langsung besar, maju jalan kan gitu kan. Bisnisnya bagus, bukalah ada modal. Nah, ini nggak dihitung. Begitu rugi, ada kawan lagi yang nawarin bisnis yang hampir sama, kuliner. Buka ini kita yuk, sekarang lagi tenar nih ini. Enggak lah, aku udah pernah ini buka kafe, rugi kan. Dan dia buka kafe, orang mau bisnis kan penuh pertimbangan. Ya contoh kalau yang bisnis, yang real sektor mau buka kafe, cari yang jalan yang rame. Oke. Terus parkiran harus diperhitungkan, dipertimbangkan. Ini kalau tamuku sekian banyak, mejanya penuh semua, parkirnya muat nggak ya? Kan gitu kan? Cari jalan yang rame. Gitu. Nah, sama dengan bisnis ini. Trading ini, kalau dia buat kedai kopi, ya nanti belanja kopinya di mana yang murah, yang kualitasnya bagus. Oh, kalau belanja di lokal kayaknya lebih mahal karena lokal belinya dari sana. Terus kebutuhan ini, tentu kita kan ya informasi lah, tanya-tanya. Gitu. Sama dengan trading. Sama. Trading di broker lokal. Oke, modalmu berapa? Kalau modalnya kecil, cari broker yang bisa buka akun mini. Setelah broker ini bisa buka akun mini, tanya, komisinya berapa? Karena kan ada orang yang pelit komisi nih. Wah, enak kali bayar komisi. Gitu. Nah, setelah komisi, spreadnya berapa? Oke, cari spreadnya berapa. Kemudian leverage-nya berapa? Setelah leverage-nya berapa, baru ada swap nggak? Kadang kan ada orang yang nggak mau kena swap kan. Nah, baru tanya, broker ini terdaftar nggak di Bapepti? Aman nggak gitu? Selidiki dulu. Terus ada edukasinya nggak? Gitu. Kalau misalnya aku join, dapat edukasi gratis nggak sih? Jangan asal, Pak, ini kita broker kita terdaftar di Bapepti. Setiap hari kita kasih signal ini, signal bagus bisa profit. Oke, saya gabung. Begitu gabung, ditelan bulat-bulat langsung. Telan bulat-bulat. Gitu. Tuh. Kalaupun dia nggak mau ada komisi atau swap segala macamnya, ya nggak masalah kok. Apalagi trading kecil ya kan. Trading masalah. Aja di broker luar gitu. Trading di broker Tapi luar. tetap harus dipelajari dulu. Pelajari dulu. Jangan gara-gara modal kecil langsung rugi. Abis itu ya bilang trading kayak gini lah, kayak gitulah. Nah kadang kayak gitulah Pak Bud. Ya kalaupun kita mau mulai, ya semua bisnis lah ya Pak Budi. Kalaupun kita mau mulai bisnis, ya dari modal kecil. Ya memang dari modal kecil ya kan. Modal kecil. Nggak mungkin langsung kita baru mulai langsung minimal drop naik gitu loh. Kalau dia modalnya besar, lu harus belajar. Pelajari dulu bisnisnya. Pelajari dulu. Jangan langsung ikut terjun aja. Kalau memang nggak mau langsung modal besar ya dimulai dari modal kecil. Kan modal kecil bisa gitu. Bisa, Harus ya. Bukan lawannya itu tadi Pak Budi. Masih terpikir aja gitu. Gara-gara modal-modal kecil ini yang rugi-rugi ini keluar-keluarnya sampai kemana-mana. Dia orang yang paling atau dia sampai bawa ke pengadilan nggak? Nggak tahu kabar selanjutnya. Ngelaporkan brokernya bawa ke pengadilan, bawa polisi, bawa pengacara. Nggak tahu sih. Karena $200. Tapi nggak, kalau aku rasa nggak mau lah ya kan pihak-pihak hukum apa kan? Ya kalau dia rasanya pingin ini diproses ya silakan aja, nggak ada masalah sih. Iya. Nggak ada masalah. Terus tadi ditanya sama ruginya berapa? 2 juta. 2 juta nyamang. Balul. Aduh, kadang yang ya kayak gini rasa-rasanya kok dia ngelapor itu kayak dia orang yang paling sial di trading. Nah jadi itu tadi, jadi trading ini namanya jadi jelek gitu. Jadi jelek. Sementara yang udah rugi ber-MM-an pun ya nggak ada kayak gini kali gitu loh. Ya paling ngelapornya ke langsung ke pihak yang berwajib gitu kan, dan dia nggak keluar-keluar di sosmed. Nah kalau dibaca-baca sama mentor-mentor yang udah
high class lah kayak Gema atau Pak Tito, mungkin ketawa juga nengok. Diketawain Jangan ini kan orang. kita. Iya, diketawain Mungkin nih orang. diketawai kan. Ya iyalah bro, lu modal segitu entry-nya lotnya sekian. Iya kan? Iya. Pasti kena ketawa dia. Pasti diketawain. Jadi gitu ya sobat trader. Ya kami pun juga selalu udah ingetin ya di konten-konten ya, maupun nggak di konten aja lah, sama-sama yang mau belajar trading ya, intinya dipahami dulu bisnisnya ya. Pahami Nggak ada trading itu dari modal kecil kita langsung bisa cepet kaya. Nah ya pastinya jatuh bangun lah ya. Jatuh bangun. Lu kalau belajar pasti orang memulai bisnis pasti ada jatuh bangun lah. Kecuali dia punya backup dana berapa ya? Ini ya anggaplah 200 juta dia punya backup dana, hilang $200 masih santai-santai aja gitu kan. Tapi ya kebanyakan orang yang bangun bisnis tuh ada jatuh bangunnya. Pasti gitu. jatuh bangun, Jatuh pasti bangun. rugi dulu, dipelajari dulu. Belajar dari ya nanti mulai naiknya yaitu karena belajar dari kesalahan yang sebelumnya. Belajar dari kesalahan. Nah, yang lebih ya memang bagusnya sih harus gitu, harus dipelajari. Yang lebih sakitnya ada orang yang udah rugi ratusan juta, dia nggak mau belajar. Ada pernah saya ketemu ikut skema ini, skema apa? Ponzi. Ikut habis. Terakhir dia ketemu sama saya diajak, yuk Pak Budi, ini bisnis ini bagus, ini. Saya bilang, apa Pak? Ini. Aduh, itu hampir sama dengan ini, saya bilang gitu kan. Tapi ini bagus ini. Ya udahlah. Pak, Bapak udah pernah trading di berapa broker? Ini. Ilmunya dapat? Nggak dapat. Nah, ternyata bener. Yang dia ikut yang ngajak saya, itu minimal deposit 5.000. Scam. Begitu scam, nah ini. Dia nggak tahu trading sampai sekarang. Dia Pak habis ratusan juta di beberapa tempat, total udah banyak sih. Tapi dia nggak tahu trading. Itu yang paling sakit. Gitu. Saya lebih kesal sama orang yang kayak gitu. Lu udah habis duit banyak, kenapa sih nggak dipelajari gitu? Iya. Karena kalau kita misalkan udah rugi di trading, ya apalagi dengan modal yang besar, Lu harus kita minimal, kalaupun modalnya nggak belajar, bisa balik 100%, kan bisa modal yang kecil nih. Pelan-pelan belajar, pelajari bener-bener trading, tahu ilmunya, oke. Pelan-pelan mulai juga profit. Iya, perlahan juga balik yang modal, anggaplah itu uang sekolah lah ya. Uang sekolah, tapi ya kalau bisa janganlah mahal kali uang sekolahnya. Makanya itu Pak Budi, itu tadi yang kita bahas tadi tuh. Ya udah kalau misalkan nggak mau langsung modal besar, ya modal kecil dulu. Nanti 10 juta ya kan. Nah nanti kalau misalkan sekiranya kita udah paham, udah bisa profitnya udah konsisten, mau kompon modal, baru silakan gitu kan. Mau ditambahin yang lebih besar ya itu silakan. Nah dan terakhir nih, buat marketing tolong ya, nih minta tolong kali nih, tolong kalau misalkan nawarkan ke setiap klien, apalagi itu dia benar-benar belum tahu basicnya trading, tolong sampaikan resikonya. Terus manajemen modal, manajemen risikonya itu disampaikan. Iya, itu disampaikan gitu. Jangan ngasih iming-iming profit dari modal kecil, itu bisa kayak contoh kayak tadi $200. Itu bisa jadi 100 juta misalkan kayak gitu. Itu kan nggak masuk akal ya Pak Budi. Nah, jadi tolong sama buat marketing yang pialang ini, dan kalian juga harus belajar trading. Itu Pak Budi. Lucu bacanya nih. Oke, ada yang disampaikan lagi Pak Budi? Gak ada sih, saya pengen ketawain orang ini aja. Atau bisa kita undang nggak dia ke podcast? Iya, dia kok tahu modal $200 entry 0,1 dan jarak antara buy dan sell itu jauh loh. Dia berharap gini Pak Budi, how to $200 jadi 200.000 $200.000. kebanyakan nonton iklan lah dia. Kebanyakan nonton iklan. Oke, sobat trader, mungkin sampai di sini dulu ya. See you next time.